yang saya hormati Bapak Narasumber Ahmad Guntur, yang saya hormati Bapak Kades atau Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, dosen-dosen, dan juga semua peserta sosialisasi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ella Rizky. Di sini saya sebagai moderator pada sosialisasi Silase. Jadi sebelum kita masuk nih Pak ke acara sosialisasinya, kita sedikit membahas tentang apa sih itu Silase ya Pak ya. Oh, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Di sini narasumber kami dari dosen Prodi Peternakan, yaitu Bapak Guntur, Pak Ahmad Guntur. Terima kasih telah datang Pak, dan terima kasih telah mau berbagi ilmunya kepada kita semua. Jadi Silase itu adalah pakan ternak yang telah diawetkan dan diproduksi atau dibuat dari tanaman yang dicacah. Jadi ini bisa kita tidak perlu mencari rumput tiap hari gitu Pak. Kita bisa itu untuk beberapa hari ke depannya. Mungkin akan lebih jelas atau sosialisasinya akan lebih jelas jika dijelaskan kepada Bapak narasumber. Kepada Bapak, saya silakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Kelas Melek yang mana telah mengundang saya sebagai pemateri pada pagi hari ini. Dan juga bapak-bapak yang telah meluangkan waktu untuk pagi ini menghadiri acara sosialisasi tentang pakan Silase. Perkenalkan, nama saya Ahmad Guntur. Saya merupakan Ketua Program Studi Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Baik, untuk materi atau sosialisasi pada pagi hari ini yaitu tentang Silase untuk pakan ternak ruminansia besar dan kecil. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu apa itu ruminansia? Ya, ruminansia itu adalah ternak yang memakan rumput seperti kalau ruminansia besar itu sapi, kalau ruminansia kecil kambing. Oke, next slide. Pertama. Oke. Cara membuat Silase. Kita langsung ke pengantar dulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ini menjadi perhatian penting bagi peternak yang memelihara ternak seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Karena terbatasnya rerumputan pada musim kemarau. Seperti kita ketahui sendiri, di Sorong sini musim kemarau panjang. Jadi otomatis kalau ketika musim kemarau sudah tiba, maka ternak akan kesulitan pakan, khususnya hijauan. Next. Untuk itu diperkenalkan salah satu lagi teknologi pengawetan pakan hijauan ternak, yaitu Silase dengan proses fermentasi. Nah, pakan hijauan yang telah dipotong dari lahan seperti rumput gajah kemudian dikeringkan dengan kandungan air 60%. Artinya, ketika rumput pertama kali dipotong sebelum diolah melalui menggunakan proses fermentasi, itu kandungan airnya masih 100%. Jadi harus dikeringkan dulu atau diangin-anginkan seperti yang ada di depan kita, sehingga kandungan air atau kadar air yang di hijauan tersebut dia bisa turun. Next. Pembahasan kenapa pakan hijauan ini perlu dikeringkan. Pengeringan ini dilakukan untuk mengurangi
kadar air yang terdapat dalam hijauan tersebut. Nah, ini Bapak bisa lihat apa itu silase. Silase merupakan pakan hijauan ternak yang diawetkan, disimpan dalam kantong plastik kedap udara atau anaerob, atau disimpan di dalam silo. Silo itu adalah tempat penyimpanan silase tersebut. Seperti yang Bapak lihat di depan ini ada ember, itu namanya silo. Bisa juga menggunakan kalau produksinya banyak atau hijauannya banyak, bisa juga menggunakan drum yang warna biru itu. Oke, next. Tujuan membuat silase. Nah, ini ada beberapa tujuan kenapa harus buat silase. Yang pertama, sebagai cadangan dan persediaan pakan ternak pada saat musim tanpa penghujan atau musim kemarau yang panjang. Yang kedua, untuk menyimpan dan menampung pakan hijau yang berlebihan pada saat musim hujan, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu pada saat musim kemarau tiba. Yang ketiga, memanfaatkan pakan hijauan pada saat kondisi dengan nilai nutrisi terbaik seperti protein yang tinggi. Jadi silase itu bukan hanya menggunakan hijauan segar, tetapi bisa menggunakan rumput kering. Nah, rumput kering itu seperti kita ketahui bahwa kandungan nutrisi sudah menurun, sehingga dengan perlakuan silase fermentasi ini dapat meningkatkan kembali kandungan limbah itu. Jadi misalkan kalau di sini ada perkebunan jagung, biasa mereka habis panen jagung itu kan dibuang saja gitu. Nah, itu kalau diolah kembali menjadi silase, maka kandungan nutrisi yang terdapat di jerami jagung tersebut dapat naik lagi. Terus mendaya gunakan sumber pakan sisa limbah pertanian tadi, jagung tadi. Terus ataupun hasil agroindustri pertanian dan perkebunan seperti bekatul, dedak, unggul sawit, ampas tahu, sumbi jagung, janggel jagung. Next. Nah, ini slide yang berikut yaitu proses pembuatan silase. Nah, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama tetes tebu atau molasses. Karena di sini kemarin itu saya sudah keliling mencari tetes tebu atau molasses ini, belum ketemu, bukan tidak ketemu tapi belum ketemu. Jadi ada alternatif lain untuk molasses tersebut, yaitu kita menggunakan kita cairkan gula merah itu sama saja. Terus yang kedua, dedak halus. Nah, dedak halus ini 5% dari bahan silase. Jadi kalau misalkan kita membuat silase, bahan utamanya itu adalah hijauan. Hijauan itu bisa berupa rumput gajah, rumput kolonjono maupun rumput lapangan. Yang intinya sapi bisa atau kambing bisa makan. Nah, itu 5% dari bahan silase. Jadi misalkan kita buat 100%, nah berarti 100% dari bahan dasarnya itu adalah dedak. Terus yang kedua, rumput gajah atau hijauan sebagai bahan silase. Nah, dalam hal ini, dalam sosialisasi pagi ini kita menggunakan rumput gajah itu sebesar 15 kg. Jadi nanti dedaknya 5% dari 15 kg. Oke, selanjutnya silo atau kantong plastik. Terus air sebanyak 1 liter. Nah, alat-alat yang perlu disiapkan adalah ember kecil, terus silo itu tempat penyimpanan silase. Nah, terus yang ketiga parang. Next slide. Nah, ini bapak-bapak bisa lihat cara membuat. Ada beberapa poin, ada 4. Yang pertama, potong rumput hijauan tersebut dengan ukuran 5-10 cm. Kenapa demikian? Ya, memudahkan ketika kita mengaduk semua bahan pakan dan memudahkan ketika kita memasukkan ke dalam silo, sehingga mudah untuk dipadatkan. Terus yang kedua, campurkan bahan pakan tersebut hingga menjadi satu campuran. Artinya
hijauan tersebut kita sudah letakkan di atas lantai seperti itu. Nanti kita campur lagi dengan dedak, terus air pat dan molasses, terus air. Kita campur hingga merata, baru nanti masukkan ke dalam silo. Terus bahan pakan ternak tersebut dimasukkan dalam silo dan sekaligus dipadatkan sehingga tidak ada rongga udara sedikit pun. Kalau ada rongga udara sedikit saja, maka itu akan timbul jamur. Terus setelah bahan pakan dimasukkan semua, diberikan lembaran plastik dan ditutup rapat, diberi pemberat seperti batu atau kantong plastik yang diisi dengan tanah. Next. Nah, cara pengambilan selasi itu seperti apa? Ada 4 poin. Yang pertama, jadi setelah melalui proses pembuatan selasi tadi, jadi misalkan kita buat hari ini, kita tunggu sampai 3 minggu ke depan, baru proses fermentasinya berjalan dengan benar. Terus pengambilan selasi secukupnya untuk pakan ternak, contohnya untuk 3 sampai 5 hari. Terus silase yang baru dibongkar sebaiknya dijemur atau diangin-anginkan terlebih dahulu. Jangan sering-sering membuka silo untuk pengambilan silase. Ambil seperlunya dan tutup rapat kembali silasenya agar silase tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak ini artinya tidak mudah berjamur. Kalau dia jamur, otomatis bakteri yang tidak baik bisa kontaminasi sama silase tadi. Oke, nah ini adalah ciri-ciri silase yang baik. Yang pertama, rasa dan wanginya asam, ya. Terus warna pakan ternak masih hijau, itu kalau kita pakai hijauan. Terus tekstur rumput masih sangat jelas, tidak berjamur, tidak berlendir dan menggumpal. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa kalau proses silase ini berjalan dengan baik dan bagus, otomatis tidak akan timbul jamur di dalam silo itu. Oke. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya tentang silase. Mungkin bapak-bapak ada yang perlu ditanyakan? Silakan.